Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Reptile Syndicate. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai blue iguana atau iguana biru atau sering disebut axanthic iguana. Axanthic merupakan kelainan pigmen pada makhluk hidup di mana melanin tidak bisa memproduksi warna kuning atau xanthophore. Pada reptil dengan basic warna kuning seperti salva contohnya, maka ketika axanthic atau dia kehilangan pigmen warna kuning, warnanya akan berubah menjadi putih, yaitu terjadi pada motifnya. Selain itu, pada kasus Balbiton ketika axanthic karena warnanya emas, maka ketika kehilangan warna kuning, warnanya akan berubah menjadi silver atau keabu-abuan. Sementara pada iguana, warnanya akan berubah menjadi biru. Sederhananya, ketika kita akan melukis dan menciptakan warna hijau atau membuat warna hijau, maka kita membutuhkan dua warna, yaitu campuran antara kuning dan biru. Nah, apabila hijau kehilangan kuning, maka warna yang keluar adalah biru. Itu adalah teori sederhananya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas keunikan dari axanthic dan peluang bisnis untuk iguana axanthic ini. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Reptile Syndicate. Tadi udah lihat video sekilas tentang axanthic ya. Dan ini saya mau bahas juga tentang axanthic. Yang pertama ini kita bahas keunikannya axanthic ya. Nah, banyak orang yang bilang kalau iguana axanthic itu mudah sakit atau rentan penyakit. Dan sepengalaman saya sih memang benar, iguana axanthic ini lebih rentan terhadap penyakit atau seperti memiliki penyakit-penyakit yang unik. Contohnya juga yang penyakit seperti pencernaan. Belum kena pencernaan banyak banget. Ada juga yang kena sariawan, ada juga yang matanya tiba-tiba belekan, jamuran. Nah, mungkin beberapa orang bilang kalau penyakit-penyakit yang muncul di blue iguana itu dikarenakan salah perawatan ya oleh kipernya. Jadi sebenarnya kalau dibilang perawatan sih ya mungkin ada yang karena perawatan, karena mungkin iguananya memang rentan, tapi ada juga yang memang iguana itu imunnya lemah dibanding iguana yang lain. Saya sendiri, pengalaman saya kasus iguana blue mati itu lumayan banyak lah. Nah, saya akhirnya coba browsing mengenai blue iguana ini. Apakah gen axanthic ini mempunyai keunikan, dan ini adalah yang saya dapatkan. Saya baca dari sebuah jurnal di website ResearchGate ya. ResearchGate ini jurnalnya ilmuwan. Saya nggak bisa download jurnalnya karena harus ada persetujuan dari institusi. Jadi harus memang peneliti yang punya jurnal-jurnal seperti ini. Ini di situ tertuliskan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih seperti ini kalau ditranslate pakai Google Translate ya. Ini adalah penelitian untuk axolotl di Meksiko. Axolotl itu salamander air ya. Axanthic axolotl di Meksiko. Nah, di sini tertulis mutan axanthic di axolotl Meksiko atau dalam nama ilmiah Ambystoma mexinacum itu dianalisis hubungan dengan diferensiasi sel pigmen. Nah, ini di sini dijelaskan juga bahwa ternyata pada gen axanthic itu mempunyai kekurangan tersendiri. Maksud saya ada kelemahan seperti sistem imunnya. Di sini tertuliskan bahwa analisis kromatografi ekstrak kulit menegaskan bahwa tidak ada pteridin atau
pigmen xanthophore. Nah, pigmen xanthophore itu pigmen warna kuning tadi ya di kulit aksantik, menunjukkan bahwa gen aksantik dapat mempengaruhi biosintesis pteridin pada beberapa titik awal jalur biosintesis. Berarti ada pengaruh terhadap metabolismenya ya. Nah, di sini tertulis sangat jelas, yaitu akhirnya semua hewan aksantik ditemukan terinfeksi oleh virus. Hasil mikroskopis elektron menunjukkan adanya banyak makrofag dalam dermis kulit menempati posisi khas sel pigmen. Nah, jadi nggak adanya pigmen kuning di iguana aksantik ini atau reptil-reptil aksantik lah, itu ditempati oleh banyak makrofag. Jadi seperti virus-virus ya. Virus ini terlokalisasi terutama dalam makrofag, tetapi juga diamati dalam sel pigmen. Virus ini sampai sekarang belum dikarakterisasi, tetapi diperkirakan berkontribusi pada daya tahan rendah makhluk hidup yang aksantik. Nah, berarti di sini tertuliskan dalam bahasa Inggrisnya contribute to the low survivability of axanthic adult. Nah, berarti berpengaruh terhadap survive-nya si reptil ini, terutama di iguana. Iguana juga termasuk berarti ya. Nah, bagi kalian yang keep blue iguana, ini perawatannya sih usahakan sama seperti biasanya. Tapi beberapa master atau istilahnya bukan master ya, beberapa senior istilahnya menyarankan untuk ketika kita keep blue iguana jangan diletakkan di kandang yang berhubungan langsung dengan tanah. Maksud saya usahakan kandangnya itu kayak kandang ayam atau apa ya, kayak kandang yang biasanya yang nangkring gitu, jadi dia nggak menyentuh tanah langsung. Mungkin tujuan mereka untuk mengurangi kemungkinan bakteri-bakteri yang masuk ke sistem pencernaan iguana aksantik ya. Oke, jadi jelas ya dari keunikan pertama bahwa iguana aksantik itu mempunyai keunikan, yaitu sesuai jurnal tersebut. Meskipun saya hanya baca abstraknya, tapi sangat jelas dikatakan bahwa ada virus atau makrofag yang ada di iguana ini. Jadi pasti ada kelainan, jadi nggak cuma kehilangan pigmen kuning atau xanthophore, tapi kehilangan ini menyebabkan adanya virus yang masuk gitu. Jadi kemungkinan daya tahan tubuh iguana ini berbeda dengan iguana yang lain. Oke, itu keunikannya. Nah, dari poin pertama tadi yang iguana blue ini rentan, itu merupakan bisa jadi kabar baik atau kabar buruk ya. Sebagai bisnismen, orang pebisnis ya atau investor, pasti juga ada sisi positifnya. Nah, iguana ini akan menjadi investasi yang sangat tinggi apabila jumlahnya terbatas kan pastinya. Kalau iguana yang lain produktifnya tinggi atau tingkat mortalitasnya rendah, ketika dia bisa berkembang biak dengan jumlah yang banyak, maka harganya akan cepat turun. Itu kan hukum ekonomi. Ketika iguana aksantik ini rentan atau gampang mati, istilahnya seperti itu, maka ini investasi yang sangat besar untuk peternak. Jadi teman-teman yang mau ternak khususnya iguana blue, kita harus semangat ya. Jadi iguana ini punya kelebihan meskipun kekurangannya seperti tadi, dimana ada hukum ekonominya, dimana ketika ada permintaan yang tinggi sementara jumlah barangnya terbatas, maka harganya akan stabil atau harganya mahal. Oke, kita lanjutkan ke prospek investasi iguana blue ya. Bayangkan ketika blue baby itu harganya 2,5 sampai 3,5 juta. Ketika kita bisa merawat saja untuk membesarkannya, maka harganya akan
sangat mahal ya. Ini adalah blue baby yang umurnya kisaran 1 tahun. Karena jumlahnya terbatas, mungkin efek juga karena gampang mati, atau tadi yang dibilang jumlahnya jadi tertekan, maka harganya iguana ini pun akan menjadi fantastis. Oke. Untuk usia 1 tahun tadi harganya mungkin kisaran 8-12 juta atau sampai 15 juta lah. Dan ketika usia indukan seperti ini, harga betina bisa sampai 25-30 juta. Gimana? Kalian tertarik? Oke teman-teman, sekian ulasan tentang Blue Iguana dari Reptile Syndicate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.